kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang tahu lagu belajar online dari rumah? Nggak tahu ya? Oke, kalau tidak tahu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Dede akan putarkan video pembelajaran online dari rumah terlebih dahulu ya. Teman-teman nanti bisa bernyanyi bersama-sama. Anak kelas 3 semuanya kan sudah bisa baca ya. Insya Allah ya. Ya, Pak Dede akan putarkan lagunya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung di Sentra Bermain Peran. Ya, Pak Dede akan putarkan sebuah lagu terlebih dahulu, lagu belajar online dari rumah ya, supaya teman-teman lebih semangat sebelum kita mulai pembelajaran di Sentra Bermain Peran ini. Ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo bersama. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu belajar online bersama dari rumah. Ya. Ya, sepertinya semuanya sudah berkumpul ya teman-teman ya. Pada lihat sudah cukup lumayan banyak yang sudah bergabung. Pada dimulai saja proses pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. How are you today? Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Ya. Semuanya masih semangat ya teman-teman ya? Oke, kita semangat pagi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ten number 10 ya teman-teman ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ten number 10. We can arise up a hand. Keep our feet down and we stay. We are all about to pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Shadaqallahul azim.
Ya, teman-teman, Pak Dede ucapkan selamat datang di sentra bermain peran. Nah, sekarang ada sentra bermain peran. Sentra bermain peran ini, teman-teman, dibagi menjadi dua bagian. Yang satu, sentra bermain peran besar. Yang kedua, sentra bermain peran kecil. Ya, selain bermain peran besar dan bermain peran kecil, Pak Dede juga akan membagikan kisah-kisah inspiratif dan juga video-video menarik tentunya untuk diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Teman-teman siap untuk belajar di sentra bermain peran? Siap ya? Kalau sudah siap, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya adalah pada saat ada bapak atau ibu guru yang sedang berbicara, teman-teman boleh mendengarkan ya, cukup mendengarkan. Kemudian apabila nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh mengangkat tangan. Setelah dipersilahkan baru boleh bertanya seperti itu. Kemudian apabila Pak Dede melakukan share screen, pastikan teman-teman tidak mencoret-coret screennya ya teman-teman ya. Ingat, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat ya. Walaupun Pak Dede tidak melihat, tapi Allah Maha melihat ya. Bisa tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Nanti ada malaikat Rokib dan Atid di kanan kiri kita yang mencatat amal baik dan juga mencatat amal yang kurang baik, seperti itu yang tidak baik. Jadi teman-teman pastikan ya tetap fokus mengikuti pembelajaran dan mengikuti arahan yang Pak Dede sampaikan. Semuanya siap belajar ya teman-teman ya. Siap ya? Ya. Pak Dede akan berbagi materi terlebih dahulu sesuai dengan materi kita teman-teman, yaitu pertumbuhan ya teman-teman ya, makhluk hidup. Sebentar ya teman-teman ya. Semuanya bisa terlihat ya screen yang Pak Dede dibagikan ya. Ya, Pak Dede ucapkan selamat datang di sentra bermain peran ya teman-teman ya. Tadi kita sudah berdoa alhamdulillah. Nah, sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, perkenalkan Pak Dede tidak sendiri hari ini, tetapi Pak Dede bersama teman Pak Dede. Ada yang tahu siapa teman Pak Dede? Siapa? Ayo. Dodo, dengan boneka Pak Dede. Dodo. Iya betul, Pak Dede tidak sendiri. Ada teman Pak Dede yaitu bernama Dodo. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita bernyanyi bersama yuk. Siapa yang mau bernyanyi bersama? Hai. Yuk kita bernyanyi bersama. Tadi Pak Dede dengar tema kita adalah pertumbuhan makhluk hidup ya teman-teman ya. Betul? Betul. Iya, makhluk hidup itu terdiri dari hewan, kemudian manusia. Iya betul, dan juga tumbuhan. Manusia. Iya, dan tumbuhan betul, ada hewan, manusia dan juga tumbuhan. Siapa yang tahu? Pasti teman-teman sudah bernyanyi di pembelajaran pertama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Siapa yang tahu angkat tangan? Banyak ya yang tahu ya. Dodo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Tahu. Udah hafal gampang itu mah. Coba kalau seandainya Dodo tahu, kita akan bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dodo siap? Siap, siap. Oke. Kalau Dodo sudah siap bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding, Pak Dede kasih contoh dulu ya, lagunya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Ya betul. Diam-diam berenang. Merayap ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, teman-teman pasti sudah bisa dan juga sudah hafal. Nah, sekarang Pak Dede dan Dodo akan bernyanyi bersama-sama. Dodo siap? Siap. Oke. Cicak-cicak Di kolam. Lah, kok di kolam?
Di dinding ya, teman-teman ya. Diulangi lagi. Seharusnya itu cicak-cicak di dinding, bukan di kolam. Kalau yang di kolam, hewan apa yang biasanya ada di kolam, teman-teman? Ikan. Ikan, betul. Yang biasanya ada di kolam adalah ikan. Kalau yang ada di dinding? Cicak, betul. Tahan dulu bentar ya teman-teman ya. Oke, sudah siap ya. Ya, Pak Dede sama Dodo akan bernyanyi, teman-teman dengarkan saja terlebih dahulu ya. Lagunya tadi cicak-cicak di dinding. Dodo siap? Siap. Oke, lagunya seperti ini. Cicak-cicak Di dinding diam-diam. berenang. Bukan berenang, tapi merayap. Kalau berenang itu ikan. Seperti itu, salah Dot. Oh ya, lupa. Cicak-cicak Di dinding diam-diam. merayap. Datang seekor Kucing. kucing. Datang seekor nyamuk. Biarin, Dodo maunya kucing. Nggak bisa, lagunya kan nyamuk ya teman-teman ya. Datang seekor nyamuk, Hap. lalu ditangkap. Iya, lagunya seperti itu teman-teman, pasti bisa lagu cicak-cicak di dinding. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu Pak Dede dulunya mana? ada sedang istirahat ya. Tujuan pembelajaran sebelum kita mulai, Pak Dede akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman. Pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fida. Nanti Pak Dede akan menjelaskan secara singkat saja. Kemudian mengetahui contoh-contoh pertumbuhan makhluk hidup, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian menceritakan dan menokohkan peran tentang kisah nyamuk yang sombong. Jadi dari kita belajar tentang makhluk hidup, teman-teman, nanti Pak Dede akan mengkisahkan suatu cerita tentang nyamuk yang sombong. Ya, teman-teman boleh mengambil pelajaran dari kisah tersebut seperti itu, ya. Ya, teman-teman boleh mengambil buku tulisnya, buku tematiknya dan alat tulisnya. Nanti teman-teman boleh mencatat ya, mencatat materi yang Pak Dede sampaikan di sini, ya. Boleh. Sudah siap alat tulisnya, teman-teman? Pak Dede tulisannya nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Coba Pak Dede perbesar ya. Nah, sudah terlihat? Sudah? Tulisannya pecah Pak Dede. Tulisannya pecah ya? Iya, di sini kelihatannya pecah. Ya, Pak Dede perbesar lagi, Feng ya, sebentar ya. Pak Dede pertebal. Iya, boleh. Nah, diperbesar. Nah, apakah teman-teman sudah melihat dengan jelas? Pak Dede itunya halaman berapa buku tematik? Teman-teman, ini bukan buku tematik, ini belajar sentra, teman-teman. Jadi Pak Dede masuk ke materi sentranya. Setelah masuk ke materi sentranya, ya teman-teman bisa pelajari nanti di rumah seperti itu. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fida. Tapi Pak Dede sedikit menambahkan ya. Pertama, selain daripada bernafas, ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Selain tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga bergerak teman-teman. Makhluk hidup bergerak, kemudian membutuhkan makan dan minum ya. Kemudian selain membutuhkan makan dan minum, setiap makhluk hidup juga pasti berkembang biak untuk menghasilkan keturunan atau regenerasi. Kemudian setiap makhluk hidup juga biasanya peka terhadap rangsangan teman-teman. Contoh misalnya, kalau kulit kita terkena sinar matahari, ya, kita akan merasa gerah ataupun panas teman-teman. Kemudian kulit kita akan mengeluarkan air keringat seperti itu. Karena setiap makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan. Kalau tidak peka, ketika kita kepanasan pasti kita diam saja. Kemudian ketika kita kehujanan, kedinginan, pasti kita juga diam saja. Karena kita terangsang,
ya, peka terhadap rangsangan, ketika kita kepanasan, pasti kita akan mencari tempat yang teduh seperti itu. Begitu juga ketika kita kedinginan, kita akan menggunakan jaket, ya teman-teman ya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, tumbuh atau berkembang, kemudian bergerak, butuh makan dan minum, kemudian berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsangan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah contoh teman-teman, contoh pertumbuhan pada manusia, ya. Kita bisa lihat ya, contoh pertumbuhan pada manusia. Yang pertama ini ada bayi. Nah, biasanya bayi itu teman-teman belum bisa berbicara, ya kan? Belum bisa berbicara. Jadi ketika dia ingin makan, ketika dia ingin minum, ketika dia menginginkan sesuatu atau mendapatkan rangsangan dan dia merasa tidak nyaman, bayi itu akan menangis teman-teman, ya. Contohnya ini. Nah, ketika nanti sudah sedikit membesar, ya teman-teman ya, balita, bayi usia 5 tahun ya, sekitar 5 tahun sudah mulai bisa berbicara. Hai teman-teman, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti sudah mulai remaja, kemudian juga dewasa ya teman-teman, sampai nanti akhirnya kakek-kakek, seperti itu. Itu adalah pertumbuhan pada manusia teman-teman. Nah, selain daripada itu, hewan juga tumbuh teman-teman. Contoh misalnya di video ini atau di slide ini ada gambar apa teman-teman? Terlihat tidak? Ini Pak Dede besar ya. Nah, tulisannya. iya, ini ada telur. Yang di sini ada ulat. Ya. Selain dari ulat juga ada kepompong dan juga kupu-kupu. Ya, siapa yang tahu lagunya? Ini ada lagunya loh. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis, metamorfosis. Yuk, Pak Dede kasih contoh sekali lagi ya, seperti ini ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis, metamorfosis. Jadi pertumbuhan pada hewan salah satunya pada kupu-kupu dimulai dari telur. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, metamorfosis, metamorfosis. Seperti itu ya teman-teman ya. Pak Dede, Iya. waktu itu kan Pak Dede waktu kelas 1 pernah nyanyiin itu. Iya betul. Ini mengulang untuk pembelajaran yang kelas 1 ya kemarin ya. Yang kemarin kelas 1 ya. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman, itu ada selain dari kupu-kupu juga ada yang tahu apa itu metamorfosis teman-teman? Tidak. Nah, teman-teman boleh catat ya di bukunya ya, sambil Pak Dede jelaskan, teman-teman boleh mencatat ya di buku sentranya, sentra bermain peran ya. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan. Atau ditebalkan. Kurang jelas ya teman-teman ya, sebentar ya, Pak Dede tebalkan lagi ya. Ditebalkan. Ya, sebentar. Hop. Tunggu dulu. Terus ada metamorfosis, Nah, nah ini teman-teman. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan secara fisik ataupun bentuk tubuh. Mulai dari fase telur, kemudian menetas, dan sampai menjadi individu dewasa. Metamorfosis ini sebenarnya dibagi menjadi dua teman-teman.
ada namanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu nanti perubahannya melalui tahap menjadi kepompong terlebih dahulu. Setelah menjadi kepompong, baru dia menjadi individu dewasa yang bentuknya berbeda dari asalnya, dari awalnya. Seperti itu teman-teman. Silahkan ya teman-teman, boleh dicatat terlebih dahulu ya. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh mulai dari fase telur, menetas, dan sampai menjadi individu dewasa. Seperti itu. Perubahan fisik dan fisik. Kakak gini tandanya. Fisik, Teman-teman sudah? Belum. Belum? Oke, pada tunggu ya. Pak, bisa lagi nggak? Tubuh. tubuh bukan tumbuh, tubuh. Ya. Jadi, metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan secara fisik atau bentuk mulai dari fase telur, kemudian menetas. Ada yang mencoret-coret namanya, pada sebutin depannya dari huruf R, pada dia bisa lihat. Ya, pada harap tidak coret-coret ya, terlihat ya teman-teman ya. Ingat Allah Maha melihat. Telur, L. Menetas, Jadi telur, menetas, dan sampai menjadi individu dewasa ya teman-teman ya. Ya. Selain dari kupu-kupu teman-teman, ada juga hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selain dari kupu-kupu, adalah hewan ini teman-teman, nyamuk. Ya. Dede jangan diganti. Oh, belum ya? Oke. Pak Dede. Jadi, selain dari kupu-kupu teman-teman, ada hewan juga yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu nyamuk ya. Kenapa Pak Dede kasih contoh nyamuk? Nanti Pak Dede punya cerita ataupun kisah tentang nyamuk yang sombong. Teman-teman mau dengar kan kisahnya setelah teman-teman menyelesaikan materinya terlebih dahulu. Jodohnya mana? Sudah ya teman-teman ya? Oh, belum. Jodohnya mana? Ada dodonya. Sedang istirahat ya, belajar dulu. Oke ya teman-teman ya. Pak Dede next ya, selanjutnya nanti teman-teman bisa melihat lagi di Google Classroom ya teman-teman ya. Materi ini Pak Dede akan upload di Google Classroom kelas 3 ya, semua kelompok ya teman-teman ya. Supaya kita menghemat waktu juga, supaya pembelajarannya bisa tuntas sampai nanti jam 10:20 menit. Pak Dede lanjutkan ya teman-teman ya. Selain dari kupu-kupu teman-teman, ada juga hewan yang melakukan metamorfosis, yaitu adalah nyamuk. Nih nyamuk teman-teman. Siapa yang di rumahnya banyak nyamuk? Ada nyamuk tidak di rumahnya? Ciri-ciri rumah yang kotor ataupun yang tidak bersih ya teman-teman ya, itu ada banyak serangga, salah satunya nyamuk. Pasti nyamuk itu mendatangi rumah yang terdapat genangan air di dalamnya sebagai tempat untuk berkembang biak, seperti itu. Jadi nyamuk ini teman-teman perubahannya dari telur, ini ya dari telur, kemudian menjadi larva, setelah itu menjadi pupa.
Ya, pupa itu semacam kepompong juga teman-teman. Kemudian berubah menjadi nyamuk dewasa seperti itu. Ini mengalami perubahan yang signifikan ya teman-teman, metamorfosis ya. Karena bentuknya itu berbeda. Dari kecil, dari telur, jadi larva, pupa, dan nyamuk. Berubah bentuk itu yang disebut dengan metamorfosis. Seperti itu teman-teman. Nah, selain daripada hewan tadi, contohnya adalah nyamuk dan juga kupu-kupu, tumbuhan juga mengalami perubahan atau pertumbuhan teman-teman sebagai makhluk hidup. Diawali dari kecambah ya teman-teman, seperti ini biji terlebih dahulu. Ini hipokotil, kemudian jadi radikula. Radikula ini muncul semacam ini teman-teman. Apa namanya? Akar ya teman-teman ya. Cambah awal seperti itu. Kemudian menjadi seperti ini bentuknya teman-teman. Ada selaput bijinya keluar. Kemudian ada hipokotilnya yang kemudian nanti akan muncul ke permukaan ya, menjadi batang. Kemudian ada kotiledon ya. Ini kotiledon ini yang dari kecambahnya, dari bijinya seperti itu. Kemudian dari dalam bijinya itu akan muncul helaian daun teman-teman. Sehingga nanti tumbuh besar menjadi tanaman. Ini salah satu contoh saja teman-teman ya, untuk pertumbuhan pada makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Dede punya sebuah kisah atau cerita yang inspiratif. Teman-teman mau dengar? Mau. Iya. Kita akan belajar dari kisah makhluk hidup ya, teman-teman ya. Judulnya Nyamuk yang Sombong ya. Jadi, pada suatu hari teman-teman, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ya, ada seekor nyamuk teman-teman. Ada seekor nyamuk ya, yang memiliki tubuh kecil tetapi dia sombong, yaitu nyamuk ya. Nah, nyamuk ini sombong teman-teman. Jelas. Suaranya tidak jelas ya? Coba Tanda jelas. cek satu. Suaranya terdengar jelas? Tanda jelas. Iya. Pak Dede lanjutkan ya teman-teman ya. Oh ya, dadah. Sudah jelas? Ya. Pak Dede lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, hewan ini, nyamuk ini teman-teman, yang ini nih. Nah, ini merupakan nyamuk yang sombong teman-teman. Dia berkata kepada teman-temannya, Aku adalah hewan yang hebat. Meskipun tubuhku kecil, tetapi aku bisa terbang tinggi. Dan juga aku sangat lincah untuk bergerak. seperti itu. Nyamuk ini sombong teman-teman di hadapan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sesama nyamuk pun tidak sombong. Kenapa ya dia sombong seperti itu ya? Ya, aku adalah nyamuk yang paling hebat. Aku bisa terbang cepat dan juga lincah. Kata teman-temannya, Apakah kamu bisa mengalahkan singa, si raja hutan? Hahaha, tentu. Aku bisa mengalahkan singa si raja hutan karena aku adalah penerus dari raja hutan. teman-temannya tertawa teman-temannya. Hahaha, mana mungkin kamu bisa mengalahkan raja hutan? Singa itu kan sangat kuat sekali. Seperti itu. Kemudian si hewan ini, nyamuk ini yang sombong, itu berkata kepada teman-temannya, Lihat aku, ikuti aku akan menghampiri raja hutan, kemudian akan mengalahkan dia. akhirnya pada suatu hari, Lihat, Pak Dede. apa? Teman-teman fokus ya. Putus. Kan lebah. Ya. Jadi pada suatu hari teman-teman, nyamuk ini ya bersama teman-temannya menghampiri si raja hutan. Raja hutannya sebenarnya ini baik teman-teman, dia sangat bijaksana. Kemudian nyamuk ini mengatakan kepada si raja hutannya, Hai raja hutan, perkenalkan, aku nyamuk. Aku ingin menantang kamu karena yang layak menjadi raja hutan adalah aku.
Kemudian harimau ini meraung. Hei, kamu, nyamuk yang kecil. Kenapa kamu bertindak seperti itu? Itulah Pak Dede. Kenapa kamu berkata sombong seperti itu? Semua manusia, semua hewan itu ciptaan Allah dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak selayaknya kita sombong seperti itu dan bersikap pongah seperti itu. Hah, bilang saja kamu takut dikalahkan oleh aku, hai Raja Hutan. Mulai besok, yang cocok menjadi Raja Hutan adalah aku, bukan kamu, singa. Hei, bicara apa kamu? Semua tahu Raja Hutan adalah aku selaku singa. Oke, kalau seperti itu, aku ingin mengajak kamu untuk berkelahi. Apakah kamu mau? Aku tidak mau berkelahi. Untuk apa berkelahi? Kita kan bisa berteman dengan baik. Hah, bilang saja kalau kamu takut. Hah, Oh, kalau itu memang mau kamu, hayo kita berkelahi. Akhirnya, singa dan nyamuk itu berkelahi, teman-teman. Tidak lama kemudian nyamuk itu terbang dengan begitu cepat. Terus masuk melalui hidung singa. Kemudian dia berputar-putar di dalam kepala singa, teman-teman. Membuat singanya pusing 7 keliling. Aduh, aku pusing. Raung si singa. Jadi si singa pusing, singanya pusing, teman-teman. Hentikan. Kepalaku pusing. Tolong hentikan. Akhirnya, si nyamuk itu keluar dan berkata kepada singa dan juga teman-temannya. Bentar lagi selesai. Iya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya ya. hai nyamuk-nyamuk yang lain. Perhatikan, aku sudah berhasil mengalahkan singa tersebut. Singa tersebut sudah meminta ampun kepada aku. Hahaha. Wah iya, dia hebat ya. Kamu memang hebat bisa mengalahkan singa. Nah, ketika nyamuk ini teman-teman berbicara kepada teman-temannya, ternyata di belakang ada apa, teman-teman? Ada cicak, teman-teman. Di belakang nyamuk tersebut ada seekor cicak yang menghampiri. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya nyamuk tersebut dimakan oleh cicak. Nyam 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 nyam. Ah, tolong aku, jangan makan aku. Nah, ceritanya seperti itu, teman-teman. Itu cerita tentang kisah nyamuk dan singa. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Pesan yang bisa kita dapati adalah sikap sombong bisa membuat kita lupa diri, sehingga menjadi kurang berhati-hati. Lebih baik kita selalu bersikap rendah hati sambil tetap berusaha meraih prestasi tinggi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak baik bersikap seperti nyamuk. Walaupun dia kecil dan juga lincah bisa terbang, tetapi setidaknya dia harus tetap rendah hati. Karena dengan sikap sombong, ya, kita bisa lupa diri. Ketika kita sombong, kita bisa lupa diri. Ketika kita lupa diri, kita jadi kurang berhati-hati. Ketika kita kurang berhati-hati, ya, maka kita nanti bisa celaka, teman-teman. Jadi lebih baik kita selalu bersikap rendah hati sambil tetap berusaha untuk meraih prestasi tinggi. Itu adalah ibroh atau pesan yang bisa kita ambil dari kisah nyamuk yang sombong seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, teman-teman ya. Jadi di sentra bermain peran ini, Pak Dede, ya, tadi itu kan singa, bukan harimau. iya tadi itu singa, betul, teman-teman. Raja hutan itu singa ya. Pak Dede bilangnya harimau. Oh iya, Pak Dede, mohon maaf, teman-teman, ada kesalahan penyebutan ya. Jadi kisah tadi bercerita tentang nyamuk yang sombong, ya. Dia bisa terbang, kemudian dia bisa bergerak lincah,
dan menantang singa untuk berkelahi. Ya teman-teman ya. Tetapi ternyata nyamuk itu kurang hati-hati ketika dia sudah sombong, dia kurang hati-hati, di belakang dia ada cicak, kemudian dimakan, hap. Kemudian cicaknya memakan nyamuk dan nyamuknya meninggal, teman-teman, mati. Ya, jadi intinya kita tidak boleh sombong, ya, walaupun kita memiliki kelebihan, ya, di antara teman-teman yang lain seperti itu, kita harus tetap rendah hati. Itu adalah pembelajaran yang bisa kita dapatkan di kegiatan sentra peran ini, teman-teman. Sekarang Pak Dede meminta teman-teman untuk mencontohkan suara cicak, ya. Suara cicak, ada yang tahu suara cicak seperti apa? Suara cicak, masa cicak-cicak? Ya. Pak Dede akan pilih 2 orang, ya. Yang satu meragakan suara cicak yang biasa didengar di rumah. Kemudian yang satu lagi memperagakan suara nyamuk. Nah, biasa kan kita mendengar ya suara nyamuk di kuping ya. Pak Dede random, Pak Dede akan pilih. Yang Pak Dede pilih adalah Niko. Ya, Niko teman baru kita ya. Assalamualaikum Niko. Hai, suara Apa kabar Niko? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman semuanya sudah kenalkan dengan teman baru kita? Oh, ada teman kita yang belum kenal. Silahkan Niko, boleh berkenalan terlebih dahulu. Silahkan Niko, boleh berkenalan. Pak Dede mute dulu semuanya ya, kecuali Niko ya. Niko. Nah, Niko silahkan boleh berbicara. Pak Dede unmute dulu ya. Silahkan boleh di unmute. Ya, silahkan Niko boleh berkenalan. Hai, namaku Niko. Iya. Niko pindah dari mana Niko sekolahnya? Sekolah di awal di mana? Mereka menabur. Oh, di Penabur ya? Selamat bergabung di SD Taskia. Sekarang Pak Dede minta Niko menirukan suara nyamuk. Seperti apa suara nyamuk? Kalau bermain peran tidak perlu malu ya. Coba sekali lagi sayang. Teman-teman mau dengar suara nyamuk seperti apa? Bisa, tapi aku dikacangin. Oke. Terima kasih Niko. Ya. Ya, sekarang teman-teman, Pak Dede akan pilih 1 orang lagi untuk menirukan suara cicak ya. Pak Dede minta ada Safa, coba Safa. Assalamualaikum Safa. Safa? Wah, sepertinya Safa bisa dengar suara Pak Dede? Putus-putus ya teman-teman ya. Baik, Pak Dede ganti saja. Sekarang Pak Dede minta Ilmi. Ilmi sudah siap? Ilmi. Ya, silakan Ilmi boleh menirukan suara cicak. Coba. Kurang terdengar, lebih dekat lagi. Iya, terdengar ya, sedikit ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Ya, teman-teman, tidak terasa sudah 40 menit teman-teman untuk pembelajaran di sentra bermain peran ini. Ya, teman-teman. Sampai bertemu nanti di pembelajaran selanjutnya. Jadi di sentra bermain peran ini kita akan belajar banyak hal ya, selain dari menirukan suara-suara hewan,
kemudian juga mengikuti atau mencontoh karakter dari manusia, kita juga akan mendengarkan cerita-cerita ataupun storytelling tentang video-video yang inspiratif. Pak Dede, Iya sayang, suaranya kok jadi kayak robot? suaranya seperti robot ya. Nah sebentar Pak Dede unmute dulu ya teman-teman yang lain ya. Ya, alhamdulillah sudah 40 menit teman-teman berjalan. Ya, Pak Dede harap teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan di sentra peran ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Open and close, open and close, and then clap your hand. Open and close, open and close. Your hand on the waist. Open and close, and then clap your hand. Open and close, we are ready to pray. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pak Dede akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman nanti 10 menit lagi bergabung lagi ya di link yang sama ya teman-teman ya untuk mengikuti kegiatan ataupun sentra selanjutnya. Pak Dede akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.